Kale red trouble ini tumbuh kerdil, daunnya waktu itu dipindah tanamkan, gosong, dan pucuknya ini gara-gara media tanamnya belum matang sempurna nih. Pengalaman beli media tanam langsung jadi di toko pertanian ternyata nggak sebagus yang saya pikirkan, teman-teman. Jadi si media tanamnya itu belum matang, yang tumbuh malah jamur kayak gini nih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Hari ini Selasa tanggal 15 Maret 2022. Udah 1 minggu kota Bandung diguyur hujan, teman-teman. Nah, ini hujannya dari tadi malam belum berhenti-berhenti, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini saya mau update Kale red trouble yang kira-kira hampir mau 2 bulan udah saya pindah tanam. Simak terus videonya, jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Nah, teman-teman, Kale red trouble ini tumbuh dengan tidak subur, malahan hampir mati, seperti Kale Nero yang waktu itu saya update. Hampir mati gara-gara menggunakan media tanam instan yang saya beli dari toko pertanian. Kale red trouble ini kondisinya yang paling parah dibanding kale-kale lainnya yang saya pindah tanam waktu itu. Kale red trouble ini tumbuh kerdil, daunnya waktu itu dipindah tanamkan, gosong, dan pucuknya mengkerut. Nah, ternyata bukan tanaman cabai aja yang pucuknya mengkerut, teman-teman. Pucuk mengkerut pada Kale red trouble itu karena media tanamnya belum matang sempurna. Jadi pH-nya masih asam, teman-teman, belum normal. Makanya si kalenya tumbuh kerdil, si daunnya gosong, dan pucuknya mengkerut. Untungnya si Kale red trouble ini bisa selamat. Alhamdulillah hari ini kondisinya sudah normal lagi. Nah, teman-teman, simak terus videonya. Insya Allah video ini bermanfaat buat teman-teman yang suka berkebun. Nah, teman-teman, saya mau update Kale red trouble yang terkena pucuk mengkerut gara-gara media tanamnya ternyata belum matang sempurna. Jadi ini updatean 1 bulan setelah dikasih kapur dolimit dan setelah dikasih pupuk-pupuk organik lainnya. Ini alhamdulillah si Kale red trouble nya udah nggak mengkerut lagi, menuju normal, tapi belum 100%, teman-teman. Nih pucuknya udah sehat lagi, teman-teman. Nah, warnanya udah merah lagi. Nah, udah agak lembut daunnya dipegang, nggak kayak kemarin. Si daunnya mengkerut, si pucuknya ya terutama. Jadi pucuknya itu nggak mau numbuh, malah mengkerut, lama kelamaan makin kecil daunnya. Dan ini udah normal lagi, teman-teman, menuju normal. Tapi ini pucuknya udah bagus lagi, udah sehat lagi. Ini gara-gara media tanamnya belum matang sempurna nih. Pengalaman beli media tanam langsung jadi di toko pertanian ternyata nggak sebagus yang saya pikirkan, teman-teman. Jadi si media tanamnya itu belum matang, yang tumbuh malah jamur kayak gini nih, teman-teman. Ini masih tumbuh jamur, tapi udah ada tumbuh gulma-gulma nih. Tadinya boro-boro gulma, teman-teman, yang tumbuh itu cuman jamur. Ini bukan tanaman Kale red trouble aja sebenarnya yang kena, teman-teman. Nero sama Siberian juga, cuman yang paling parah itu di red trouble kondisinya sampai mengkerut si pucuknya. Kalau Kale Nero itu sama Siberian itu cuman kuning doang. Nah, ini yang paling parah waktu itu, teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang udah membaik, dan insya Allah nanti ini bakalan tumbuh besar. Ini jadi selama 1 bulan ini si kalenya nggak numbuh, teman-teman. Kale red trouble nya, Kale red trouble nya malah berjuang buat nyembuhin dirinya sendiri dengan pupuk-pupuk organik, teman-teman. Bedanya kimia sama organik,
kalau misalkan secara organik itu lama penyembuhannya, 1 bulan juga masih segini nih teman-teman. Jadi kayak dipindah tanam, dimulai dari nol lagi teman-teman. Ini daunnya jadi kayak gini nih, masih kecil-kecil, tapi ini daunnya udah mulai sehat lagi nih teman-teman. Si pucuknya yang mengkerut udah nggak ada, udah normal lagi, alhamdulillah. Dan ini harus dikasih terus kapur dolimit sampai si pH tanahnya benar-benar normal, sampai nggak ada jamur yang tumbuh di media tanam kayak gini nih. Nah teman-teman, ini Kale Red Rabble-nya yang sudah tumbuh normal lagi, yang pH tanahnya sudah normal lagi. Nah ini alhamdulillah teman-teman, si Kale Red Rabble-nya nggak mati, walaupun hampir mati seperti Kale Nero. Waktu itu saya pindah tanamnya itu ada 4, dan alhamdulillah keempat-empatnya tumbuh teman-teman. Walaupun tumbuhnya mungkin ini terlambat ya teman-teman. Ini 1 bulan 3 minggu atau hampir 2 bulan si kalenya baru sebesar ini nih teman-teman. Tapi ini perubahannya udah bagus banget teman-teman, udah sembuh, si daunnya juga udah merah lagi teman-teman. Dan insya Allah ini bakalan tumbuh subur di kebun atap rumah. Nah teman-teman, saya mau berbagi pengalaman bagaimana cara saya menyembuhkan Kale Red Rabble ini yang terkena pucuk mengkerut gara-gara saya waktu itu menanamnya menggunakan media tanam instan yang saya beli dari toko pertanian, yang ternyata pH tanahnya asam dan belum normal. Teman-teman mau tahu nggak caranya bagaimana menyembuhkan tanaman yang pucuknya mengkerut? Kalau mau tahu, disimak terus videonya. Yang pertama, cara menyembuhkannya itu menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit itu kapur pertanian yang fungsinya untuk menetralkan pH tanah yang asam. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu manfaat dari kapur dolomit yang bisa menyuburkan tanaman. Nah waktu itu saya kasih kapur dolomit ke tanaman Kale Red Rabble ini 1 sendok makan, tapi 1 sendok makannya nggak penuh teman-teman. Nah teman-teman, caranya masukkan si kapur dolomitnya 1 sendok makan ke dalam sebuah wadah, terus masukkan air sebanyak 1 liter, lalu dikocorkan ke tanamannya yang mengkerut. Pengaplikasian secara dikocor ini bisa dilakukan 1 minggu sekali, dan waktu itu saya kasih tanaman si Kale Red Rabble ini selama 4 kali berturut-turut. Dan hasilnya alhamdulillah si Kale Red Rabble-nya pH-nya sudah normal lagi. Selain memberikan kapur dolomit, Kale Red Rabble ini saya siram secara jenuh setiap hari teman-teman. Terus saya kasih pupuk-pupuk organik lainnya seperti cangkang telur, saya kasih humus daun bambu, saya kasih kulit bawang, terus saya kasih kohe yang sudah difermentasi juga. Pokoknya pupuk-pupuk organik yang mengandung unsur NPK, kalsium, dan JPT, zat perangsang tumbuh, supaya si tanaman yang mengkerutnya bisa tumbuh lagi, bisa normal lagi. Nah kalau teman-teman nanya ke saya, si daunnya yang mengkerut itu normal lagi apa enggak, jawabannya enggak teman-teman. Si daun mengkerut itu enggak sembuh, tapi daun yang mengkerutnya tinggal digunting aja dan dibuang saja. Nanti bakalan keluar lagi daun yang baru dan sehat. Contohnya daun yang baru keluar ini teman-teman, sudah sehat dan pucuknya tidak mengkerut. Nah jadi buat teman-teman, seperti yang sudah saya bilang di video updatean Kale, kalau teman-teman pakai media tanam yang beli jadi di toko pertanian, jangan dipakai langsung teman-teman. Teman-teman bisa diangin-anginkan dulu atau dijemur dulu sampai si medianya kering.
sampai si medianya bisa dipakai untuk menanam tanaman. Biasanya media tanam yang beli jadi di toko pertanian itu waktu dibuka karungnya keadaan si media tanamnya itu lembab. Nah teman-teman bisa kasih lagi kohe di media tanam yang sudah jadinya sama kapur dolimit supaya pH dari media tanam instannya bisa normal dan bisa ditanami tanaman. Nah ternyata banyak juga dari teman-teman yang menuliskan di kolom komentar pernah mengalami pengalaman yang buruk menggunakan media tanam instan yang dibeli di toko pertanian. Nah teman-teman jadi tahu kan sekarang apa yang menyebabkan si tanamannya nggak mau tumbuh tinggi, kerdil, mengkerut, daunnya kuning sampai gosong, malahan si tanamannya mau mati. Nah teman-teman, itu tadi update Kale Red Trouble yang pucuknya mengkerut karena ditanam di media tanam instan yang saya beli dari toko pertanian yang ternyata pH tanahnya masih asam, belum normal. Dan alhamdulillah si tanamannya bisa sembuh, bisa hidup normal lagi. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman.